Itu kan jatuhnya udah kayak BO Apa? tapi yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Udah Iya. bertarif. Udah bertarif, ditarifin mimi itu tadi. Iya, nanti kan Oh. lanjut lagi. Nanti akan naik step ya. Terus harganya nambah lagi kayak gitu. Kalau misalnya mungkin si enong-enong itu yang udah punya nama, itu red card-nya bisa puluhan sampai ratusan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara. Hai. CEO Hempas Ani-Ani. Iya, CEO Hempas ya tolong. Ani-Ani. Kadang karena orang tuh suka menyebut CEO Ani-Ani, CEO Ani-Ani. Gak ada hempasnya, kesana kan kayak maminya ya, say. Padahal kamu tim anti Ani-Ani. Gitu deh. Gitu deh. Tapi kenapa sih tercipta nama itu CEO Hempas Ani-Ani itu gimana ceritanya? Oke. Spontan. Bener-bener, ini aku jujur ya, tanpa fata morgana, tanpa rekayasa, itu bener-bener semuanya spontan. Memang basically tuh aku kan emang juga udah main TikTok tuh dari tahun 2020 tuh. Sebelum Covid bulan apa ya? Februari ya? Iya. Itu sebelum ada Covid kan. Itu kan masih baru hits-hitsnya TikTok. Itu masih pakai seragam SMA tuh, ya kan? Masih yang joget-joget segala macam ya kan? Masih jadi lurus lah, nggak ada perjulitan. Terus di situ aku akhirnya lumayan naik tuh, karena kan pakai seragam unyu-unyu gitu kan, ala-ala waktu itu kelas 3 pakai rok span gitu kan. Jadi kayak ceritanya hits ceritanya. Ceritanya ini ya, apa misalnya anak sekolah yang hits lah. Iya, ceritanya kayak gitu. Terus awalnya aku bikin yang dance-dance itu sambil yang cosplay tipe-tipe kakak kelas gitu-gitu. Berawal dari situ. Terus akhirnya aku membahas cewek matre. Cewek matre, terus pro kontra. Tapi aku kayaknya gue lebih suka ngelihat netizen yang pro kontra ya, daripada yang kita dipuji-puji doang, paham gak sih? Bener. Kayak lebih seru gitu loh, dapet dramanya ya kan. Habis itu udah tuh si pro kontra itu kan ketagihan ya gara-gara cewek matre. Akhirnya aku bahas Gipol. Gipol nggak tahu apa. Cowok-cowok Gipol yang gila polisi yang gila-gila banget kayak polisi padahal bukan gitu loh, yang suka pakai plat gitu kan, pakai totot gitu. Iya lagi sebel banget lagi. Itu kan annoying banget kan kalau di jalanan. Terus yang kayak mereka tuh yang suka arogan ya, aku kayak emang suka sarkas gitu loh. Jadi emang basically aku tuh nggak pernah ada konten yang lurus jujur gitu. Terus sampai pada akhirnya tahun lalu aku tuh bikin konten Ani-Ani. Itu inget banget, aku tuh lagi liburan di Bali gitu kan. Which is kayak aku tuh emang udah tahu Ani-Ani, tapi aku mengontenkan karena di Bali tuh banyak Ani-Ani. Oh iya. Gak lihat liburannya ke sana dong. Iya dong. Bener gak? Bener. Terus yang jauh dari perkotaan. Iya, gitu. Kalau mereka nyari duitnya nggak di sana, tapi kayak liburannya pasti ke sana gitu loh, udah destinasi wajib seorang Ani-Ani nyari gitu duitnya kan. di gini kota-kota besar. Di kota-kota besar atau enggak di daerah ya kan. Syub. Oke, terus abis itu aku bikin spontan. Tiba-tiba meledak, Kak. Dengan kamu tadi apa konten yang meledak itu? Yang konten Ani-Ani pertama. Oh, konten Ani-Ani pertama. Tapi itu sama papi enggak? Enggak. Oh, sendiri aja. Enggak. Jadi emang sendiri, dan aku tuh emang orangnya tuh sebetulnya nggak gitu suka kalau misalnya kelihatan keluarga gitu loh. Ya udah aku aja sendiri, karena kontenku kan juga bukan yang positif gitu kan. Jadi udahlah gue aja yang belaga gila di sini. Cuman kalau misalnya si enong-enong itu kenapa sampai akhirnya aku bisa ada bokap aka Gadun dan istri saya aka Mami. Itu nanti ada ceritanya sih, tapi ini gitu. Aku gimana ya bilangnya. Jadi tuh awalnya kan si TikTok pertama bikin Ani-Ani itu meledak, ya kan. Terus tiba-tiba tuh netizen kayak rame banget, dan itu viewers yang pertama kali aku kayak gila nih segede ini. Berapa juta? Kayak 2M deh. 2 juta. Iya, kayak nggak nyampe waktu seminggu gitu loh. Kayak sebelumnya tuh aku tuh nggak yang rutin TikTokan gitu. Jadi tuh aku TikTokan tuh kalau misalnya otak lagi rada gesrek, dan kalau emang kita tuh bikin konten tuh kan nggak bisa dipikirin ya, harus yang spontan gitu kan. Nah biasanya tuh aku tuh ya bisa seminggu sekali, bisa sebulan aku nggak bikin TikTok. Nah
terjadilah si enong-enong itu sampai akhirnya seru juga nih keterusan. Udah deh akhirnya membahas enong-enong, terus aku dicurigai enong-enong sampai akhirnya aku spill dikit-dikit lah, ya udahlah ya daripada gue dikatain juga gitu kan. Ani-ani teriak ani-ani gitu. Tapi ya itu udah bagian dari resiko gitu kan. Cuman akhirnya ya udah aku tunjukin lah pelan-pelan. Aku tuh punya orang tua, aku juga sekolah gitu-gitu. Oh jadi sebenarnya gadun yang selama ini tuh adalah papi. Udahlah nggak usah bilang-bilang ya. tapi sebenarnya papi sering digodain ani-ani nggak sih? Aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Jujur. Karena gimana ngomongnya Daddy apa Gadun ya? Kalau di rumah kan manggilnya Daddy and Mami gitu kan. Tapi yaudah si Gadun ini emang orangnya tuh galak, gak gampang deket sama orang. Ya judes gitu kan. Emang pembawaannya kayak gitu. Tegas gitu ya. Tegas emang karena dia kebetulan juga anak pertama kan dan paling tua lah gitu kan dibanding adik-adiknya. Jadi ya emang dominan orangnya alpha gitu. Tapi aku nggak tahu sih ada yang godain apa enggak. Cuman ya udahlah ya gitu. Gadun banget gitu ya. Iya kan? Cuman kayak aku tuh nggak pusing gitu loh. Iya. Kayak ya udah kalau misalnya ada juga kayak jadi aku kan juga berpikiran gitu kan ya. Karena kita juga jujur ya, ini untuk semua laki-laki gitu kan. Mau laki-laki mau perempuan sih sebetulnya godaan tuh udah pasti banyak banget ada kan. Betul. Apalagi di pernikahan. Jadi kayak ya udahlah aku nggak mau ambil pusing itu ya emang konten aku tuh ya udah iseng aja gitu loh. Dan aku pengen omongin apa yang aku tahu karena menurut aku belum ada banyak orang yang malah nggak ada saat itu orang yang ngebahas soal ani-ani. Kakak ngeliat aku tuh dari kapan sih? Sebenarnya kayak ya udah sering aja muncul di FYP gitu kan. Kalau misalnya mungkin kakak ngeliat dari awal-awal, itu tuh emang sebelumnya nggak ada yang bahas ani-ani. Tapi semenjak aku bikin, akhirnya banyak kan konten creator yang bikin soal ani-ani dan aku ya nggak apa-apa soal itu karena memang kayak ya udah lo speak up gitu loh soal ini kayak biar jangan dijadiin hal yang normal lagi gitu kan. Jadi itu aja sih. Tapi sebenarnya pendapat kamu tentang dunia seperti itu tuh gimana? Dunia perenong-enongan. Sebetulnya itu balik lagi ke masing-masing ya. Betul. Itu kan juga konten doang kan aku kan. Maksudnya kalau misalnya banyak nih netizen yang nanya kayak aku kan kalau misalnya in real life jujur aja aku tuh nggak peduli gitu ya. Dia mau gimana? Dia mau anak orang susah atau anak orang berada apa gimana ya sudah gitu kan. Memang kan kita diciptain beda-beda, rezekinya juga beda-beda. Tapi kalau misalnya ada netizen yang nanya kayak, lo kok follow-followan sama ini kan ani-ani apa gimana? Atau kalau bisa sih mau ketemu sama dia gini-gini. Ya kali gitu kan, itu kan cuma konten doang, masa ketemu sama enong-enong di luar gitu kan, lu enong-enong ya gue jambak lo, kan gak mungkin kayak gitu kan. Gue nih si hempas ani-ani gue hempas lo, kan gak mungkin ya. Jadi konten ya konten, real life ya real life. Betul. Tapi balik lagi tetap ya kayak kalau berteman tetap ya pilih-pilih circle kan, karena itu emang menentukan kita gimana juga gitu. Jadi ya aku gak mau memusuhi gitu loh in personal karena memang aku tuh konten aku membahas general gitu loh. Memang banyak sih yang yang suka tersinggung gitu ya. Tersinggung kan berarti benar, tapi kan ya bukan salah aku dong. Kan aku ngomong fakta gitu loh. Dan misalnya aku bahas starter pack ani-ani, gerak-gerik ani-ani, rata-rata tidak semua ani-ani kayak gitu, tapi bisa dari 7 dari 10 rata-rata begitu gitu loh yang biasa aku bahas. Jadi bukan menyerang satu orang. Gitu. Yang paling menurut kamu paling ini enong-enong banget itu apa sih Bang? Misalnya alisnya, rambutnya kah? Enggak juga. Itu dulu ya zaman dulu ya. Waktu zaman belum ada TikTok sekarang. Kalau enong-enong tuh kelihatan banget dari bentukan mukanya. Tapi zaman sekarang justru jujur aja yang high class, yang jam terbang udah tinggi, yang mereka udah nggak pakai acara flexing lagi di Instagram or something, itu mereka tuh yang looksnya tuh bener-bener natural, muka nggak diapa-apain, cuman treatment aja. Tapi enong-enong. Jadi kalau dibilang starter pack tuh udah nggak bisa disamaratakan gitu. Iya sih. Udah bener-bener nyaru, cuman ya tapi tetap banyak juga yang pakai template sih, yang dagu Fir'aun lah, hidung begini gitu kan. Dagu Fir'aun, panjang banget ya. Yang kayak dari samping ya, nah ini kan natural kan, memang genetik kan, Arabian kan. Tapi kalau itu kan dibuat ya saya untuk menghilangkan tampang desa, Cuna. aduh. Padahal sebenarnya menurut aku tuh kadang tuh
lebih cantik natural gitu, ngerti gak sih kayak maksudnya aku kadang bukan berarti tampang desa itu gak oke gitu ya, tapi kadang tuh sebenarnya bagaimana dia itu mungkin nge-stylingnya, bagaimana dia bermake up dan sebagainya. Karena kalau menurut aku kalau terlalu dirubah jadi malah gak natural gitu. Benar. Ya Cuman kan maksudnya pikiran udah beda. Kita Iya tuh sih. gak bisa nyamain rata gak sih? Bener. Kita perempuan normal sama kayak gitu loh. Karena memang aku juga sebetulnya bikin konten Ani-Ani tuh ada pesan terselubung lah gitu. Buat para netizen gitu, buat para cewek-cewek di luar sana gitu loh. Karena makin kesini kok kayaknya makin dinormalisasikan gitu loh Kak. Iya, jadi bener. kayak nih ya lo lihat nih kalau Ani-Ani lo bakal kayak gini, begini. Aku tuh cuman ngasih gambarannya aja dan kayak udah pastilah namanya Ani-Ani mau pinter-pinternya kita nutupin apa gimana pasti bakal jadi rahasia umum gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian capek hidup susah apa segala macam, gak ada lah manusia yang mau hidup susah gitu kan. Ya berusaha gitu, apalagi perempuan, karena kita perempuan juga diciptain kan dimuliakan, mau di agama bahkan di negara juga ada hukum tentang perempuan dilindungi kayak gimana. Jadi tuh jangan cuman gara-gara duit, jangan cuman gara-gara tas kremes ya kremes, kan, bukan Hermes ya, kremes. Itu lo jadi enong-enong gitu kan. Jadi please lah kalian ya grow upin diri kalian sendiri aja gitu. Jangan cari yang instan. Iya. Karena banyak jalan kan sebenarnya. Benar, kan? better mendingan daripada jadi Ani-Ani. Kita glow up ya kan, naikin value, cari cowok yang kaya sekalian. Mendingan kayak gitu. Tapi yang single. Iya. Cari cowok suami yang kaya untuk menaikkan derajat. Itu masih lebih oke lah. Biarpun itu aja masih banyak orang yang bisa ngomongin dia mah hidup enak gara-gara suaminya. Ada kan yang kayak gitu. Namanya orang kita gitu. Ya kan. Tapi ya udah gitu loh. Jangan jadi enong-enong, karena jadi enong-enong juga bakal susah nikah ya gak sih? Tapi di circle-nya papa, kamu sering melihat fenomena itu gak? Bawa-bawa begitu? Kalau di circle-nya ngelihat langsung sih enggak. Tapi kalau misalnya dengar apa diceritain tuh sering gitu. Aduh, berarti the real circle gadun-gadun ya? Aduh, gak bisa takut banget. Daddy. Tapi anyway, sebenarnya Daddy kerja apa sih? Penasaran deh. Daddy jualan apa sih? Kok kaya banget gitu Daddy? Enggak sebetulnya ya Kak. Aku tuh gak ada ya aku bilang anak orang kaya. Aku gak ada bilang kayak pada bilang dia lo tuh gak tahu ya dia tuh old money apa segala. Sebetulnya tuh gimana ya mau ngedeletin juga gak bisa kan, banyak banget gitu kan. Tapi kayak masih banyak orang lain yang lebih di atas itu. Jadi aku kayak malu gitu loh. Please lah netizen, gue biasa aja tapi ya masih hidup, bisa sekolah, berpendidikan, masih iya tapi bukan orang yang kaya crazy rich gitu loh, bukan old money juga gitu loh. Ya gimana ya susah ngomongnya. Tapi maksudnya Daddy pengusaha kah atau apa gitu? Properti. Oh properti. Oh pantes banyak ya ininya. Ladangnya itu banyak gitu. Properti di Bali gitu. Pantesan sering bolak-balik Bali. Benar. Tapi kamu memang dapat support full secara finansial dari Daddy. Dari Gadun. Sebetulnya semuanya kayak fasilitas di rumah, sekolah. Aku selalu dikasih yang terbaik dari dulu gitu kan. Emang kalau misal pendidikan Mami Daddy tuh emang ya nomor 1 lah gitu kan. Tapi emang basically aku tuh anaknya bukan anak yang pemikir, bukan yang pintar matematika segala macem. Jadi dari dulu aku tuh anaknya tuh art banget, yang kayak semua tuh serba praktek gitu loh. Jadi disuruh belajar ekonomi segala macam itu kayak tidur di kelas gitu kan. Ngantuk ya? Tapi ya udah yang penting aku sekolah gitu loh. Terus aku juga kan dulu waktu sekolah suka ngebawa nama baik sekolah, karena aku kan kebetulan bisa nyanyi juga kan. Jadi biarpun aku suka tidur di kelas ya kan, suka cabut-cabut waktu SMA, tapi aku tetap ngebawa piala buat ke sekolah. Terus muka aku tuh udah sering ditaruh di depan sekolah gitu, karena menang lomba nyanyi kayak gitu-gitu. Jadi aku sih setidaknya membanggakannya dengan cara itu. Gitu. Tapi biarpun orang tua aku bisa membiayakan aku dari A sampai Z untuk kehedonan gitu-gitu, aku tuh nggak gampang ngedapetinnya Kak. Dari orang tua, dari Gadun gak ada gampang ya? Iya dari Gadun. Gitu. Jadi biarpun mereka mampu dari aku dulu gitu. Kayak ibaratnya gini deh, kalau
buat sekolah deh, tas sekolah aku dikasih yang terbaik, sepatu dikasih yang terbaik, buku aku mau beli yang kayak gimana ya udah. Tapi misalnya aku mau pakai barang branded, dulu kan zaman sekolah belum kerja nih, misalnya SMA lah, kan udah banyak yang mulai pakai barang branded kan teman-teman, kan pasti kita juga kayak mau dong gitu. Atau kayak waktu zaman-zamannya ganti iPhone segala macam kan pengen. Aku tuh nggak gampang ngedapetin itu Kak, biarpun orang tua aku tuh mampu. Jadi aku tuh mesti ngapain dulu, entah kayak ngebantuin apa dulu, atau aku harus gimana dulu baru aku bisa ngedapetin itu. Jadi makanya kayak please lo gak bisa hidup ngedapetin dengan secara gampang itu, karena hidup tuh cuman masih panjang. Dan menurut aku perempuan itu emang selalu dirugikan karena apa, kayak laki-laki itu tuh ibarat mobil antik ya, makin tua makin mahal kan. Perempuan itu udah kayak bunga mawar. Awalnya kan dia kuncup, masih ditungguin, mekar cantik, orang ngeliatin, dirangkai, dicium, difoto, lama-lama layu, akhirnya apa? Dibuang, ya kan? Terus di banget ya kan? Jadi kayak please lo jangan jadi ani-ani gitu loh, jangan normalisasikan ani-ani kayak gitu. Iya sih. Jadi tapi kamu dapat full support finansial lah ya dari Gadun ya. Iya, untuk fasilitas. Iya. Tapi untuk kehedonan cari sendiri. Atau enggak ya paling kayak birthday atau ya aku menang apa atau aku dapat nilai bagus gitu-gitu dulu deh gitu. Tapi kalau boleh tahu uang saku dari Dedi per bulan berapa? 1 Adalah. digit, 2 digit, 3 digit. Kalau lu nyebut 1 digit itu berarti malah lebih 1 digit tapi belakangnya M gitu ya. Enggak. Ada 1 digit, 2 digit atau 3 digit dah. Ada lah, pokoknya cukup lah. Gitu pasti banyak lah. Enggak juga kan, aku sekarang juga udah ada endorse. Aku juga udah malu buat minta. Gitu. Karena aku juga suka traktir makan ya, biarpun gak bisa makan mewah ya. Tapi sama Dedi dipegangin kartu kredit sama Gadun? Enggak. Oh enggak? Sampai detik ini enggak. Dia tuh emang mendidik aku sedemikian rupa untuk aku tidak gampang mendapatkan apapun. Biar struggle untuk cari ya. Iya. Jadi waktu SMA pun tuh aku nggak punya tas branded sendiri. Jadi pakai tas branded itu ya juga dari punya mami. Minjem. Dan itu kalau pulang ya harus dibalikin ke lemarinya. Iya, nggak boleh rusak. Aku dimarahin. Iya. Aduh. Gitu. Oke. Tapi kan kamu pernah ya posting maksudnya pergi sama Dedi ke tempat-tempat yang seru-seru lah gitu. Tapi kamu biasa kayak party bareng sama? Enggak. Oh enggak? Enggak juga. Nah, terus? Karena jadi sendiri artinya? Oh galak. Jadi kamu gak boleh minum, gak boleh apa? Gak boleh. Sentil nih anak bocil gitu ya. Terus? Jadi kayak aku tuh pergi ya itu aja sama, kalau kayak gitu ya udah sama mami Dedi gitu kan. Kebetulan kan aku juga udah legal age kan. Jadi kayak ya udah gitu sama mereka. Tapi ya nggak gimana-gimana, cuman seru-seru aja gitu loh. Dan tidak seperti yang orang bayangkan di komentar ya. Benar. Itu enggak sih, karena Dedi tuh super duper overprotective. Bahkan aku sampai detik ini aja kayak aku tuh nggak pernah nginep di rumah teman aku. Oh gitu? Gak boleh? Gadun protektif ya? Kenapa sih Gadun protektif banget? Ya mungkin kali anaknya cewek. Dan dia kan juga dulu dari zaman muda lumayan gaul kan. Banyak temennya ya. Dia lihatlah dunia Jakarta nih kayak gimana gitu. Jadi, apalagi dia pengalamannya banyak. Benar. Jadi maksudnya sebetulnya ya niatnya baik gitu. Awalnya kan waktu zaman masih SMA kan aku masih yang kayak apa sih nih. Tapi lama-lama kayak gini. Iya. Lama-lama ngerti. Karena ngeliat sendiri kan. Oh gila sih emang Jakarta. Tapi Gadun lihat konten kamu gak sih? Awalnya aku ngumpet-ngumpet karena aku takut dimarahin. Terus akhirnya dimarahin gak? Dimarahin sih, cuman kayak janganlah kayak gitu. Tapi lama-lama kayak ya udahlah terserah lo gitu. Tapi pernah nggak pas lagi Dedi itu pergi terus dikenal orang, itu kan Gadunnya Alia gitu? Nggak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nanya-nanya. Iya. Tapi kalau aku udah lumayan sering yang notice aku kalau di tempat umum, dan aku seneng kayak gue dianggap ya di dunia ini. Iya dong, iya kan. Sebagai CEO pas ani-ani. Oh gitu. Jadi Dedi komentarnya gitu doang kayak jangan lah kayak sekarang, ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu, kayak yang penting jangan berantem sama orang aja gitu. Tapi kalau istri sah gimana istri sah komentarnya? Istri sah justru lebih funky.
Kayak gue dikenal jadinya gue ditonton banyak orang gitu. Istri satu emang dia pribadi yang suka tampil sih. Jadi aku tuh tadinya kan nggak seberani mami kan. Mami tuh emang karena kebetulan oma aku juga orangnya tampil banget gitu kan. Kebetulan di pekerjaannya juga dulu dia si oma itu tampil. Jadi si mami juga ditatar dari kecil misalnya kayak fashion show apa terus nge-MC segala macam. Jadi kayak udah biasa dan mami tuh bukan ibu-ibu yang kolot gitu loh. Jadi dia emang suka bersosmed gitu loh. Banyak orang yang bilang kayak ini gara-gara anaknya mamanya CEO jadi main TikTok sekarang. Enggak guys, coba di stalk kayak sampai bawah. Emang dia tuh suka bikin konten juga gitu loh. Cuman kan nggak huru-hara kayak anaknya kan. Anaknya huru-hara banget. Bener gitu. Tapi sebenarnya Daddy dan Mami dan kamu itu sebenarnya tipe keluarga yang gimana sih, yang misalnya memang sering pergi bareng kah atau sebenarnya ya udah banyak kegiatan masing-masing gitu? Kalau Daddy itu kan kalau Gadun sorry ya, Gadun. Kalau Gadun itu dia kebetulan kan emang bolak-balik Jakarta Bali kan. Tapi kalau misalnya Daddy itu selalu mengutamakan anak-anak. Jadi dia tuh bisa nge-cancel meeting cuman demi pergi sama kita. Even cuman kayak ke mall doang atau makan aja. Dan kebetulan adik aku si pewaris yang paling kecil itu hobi banget belanja. Ya, jadi dia kalau misal belanja tuh tangannya udah paling cepet di antara keluarga ini. Gitu. Jadi ibaratnya kayak mau ke toko baju kayak dia tuh paling banyak ngambilnya gitu. Tapi ya mungkin si Gadun juga seneng ya kayak masih direcokin sama bocil kan. Jadi ya itulah mungkin hiburannya, makanya kayak pasti ada pergi setiap weekend gitu ke mall kah atau kalau misalnya ada special occasion ya dinner gitu-gitu masih sih. Terus kadang kalau misalnya lagi liburan ya liburan gitu. Itu berarti papi suka ke Bali sendiri, kamu nggak worry tuh? Udah enggak, lagi kan banyak mata-matanya. Oh iya bener lagi. Soalnya di Bali gak cuma sendiri, kamu kita bilang, bisa kontak orang. Iya bener lagi, cek pos gitu. Saya tadi kamu bilang di sana sarangnya tuh. Sarangnya kan enggak sih, sarangnya sebetulnya di sini, tapi maksudnya endong-endong tuh udah kayak spendingnya. Mereka tuh suka banget pasti liburan ke Bali, Mabora, party di Bali, ya kan? Foto-foto seksi di Bali untuk di-post di feed untuk memancing Gadun gitu. Jadi kayak Bali tuh udah destinasi wajib gitu loh. Selain luar negeri ya, selain Eropa ya. Karena kan nggak semua mereka bisa ke Eropa kan. Ya udah minimal Bali gitu loh. Iya, padahal dari sekian banyak pulau di Indonesia tuh banyak loh destinasi selain Bali ya. Tapi kan? Bali tuh mungkin dapet gitu loh kayak. Apalagi foto sampai di bandara sama tulisan Balinya. Nah, vibes-nya tuh dapet di Bali gitu. Iya sih. Ya cuman karena yang kalau yang ada dalam pikiran gue tuh cuman gimana ya, aku tuh kadang seneng aja gitu. Jujur ya, menurut aku tuh seneng ketika orang tuh flexing kerjaan, misalnya flexing usaha atau apa gitu. Karena menurut aku tuh selain ya menunjukkan gitu ya duit dia asalnya dari mana, itu tuh kadang menurut aku jadi motivasi gitu loh. Ngerti gak sih kayak? Karena banyak yang mandi laundry ya Wak sekarang. Jadi kayak misalnya nih aku punya temen gitu, temenku usaha baju gitu, terus habis itu dia foto di atas ribuan paket gitu. Kayaknya kan flexing banget gitu ya. Tapi kayak menurut aku lu keren deh gitu. Ngerti gak sih? Lu keren deh. Lu bisa berarti marketing lu sukses dan lain sebagainya. Ya kan? Iya benar. Nah cuman kadang ada nih sosok-sosok yang hedon banget gitu. Tapi goib, duitnya dari mana gak tahu gitu kan. Kerjaannya cuma lonjoran aja kan. Pewaris juga bukan gitu kan. Sumpah ya deh, maksudnya ya mungkin ada yang pewaris ya, tapi ya berapa banyak sih yang pewaris gitu kan. Cuman ya kita dari mana ya duitnya? Iya. Kali mau loh aku. Karena emang itu Kak, pemicu utama makin banyak dan makin marak ani-ani itu karena ada sosial media. Relate gak? Iya sih. Karena kan emang itu ajang pamer kan. Dan kita sebagai perempuan tuh kadang suka panas gitu loh kalau ngeliat ih dia punya ini pengen deh. Ya kadang aku juga kayak masih suka kayak gitu. Ih lucu banget dia punya tas ini, ih pengen. Iya kan, cewek banget gitu loh. Nah tapi ya itu kan harusnya kita kalau misalnya mau kayak gitu ya usaha gitu loh. Kan pasti semua butuh proses ya, gak bisa instan. Tapi ya jangan sampai salah
jalan. Karena kalau udah masuk ke dalam dunia perenong-enongan tuh bakal susah Kak keluarnya gitu loh. Dan kasihan juga sebetulnya banyak yang dikorbanin gitu loh. Jadi nama baik benar gitu kan. Sayang banget kalau dia misalnya emang bawaannya dari sana udah cantik, terus orang tuanya mungkin berharap sama dia, tapi kok anaknya malah jadi kayak gitu kan. Toh kan impactnya bakal jadi lebih susah nikah gitu loh Kak. Karena kan laki-laki mau segimanapun mereka, seburuk-buruknya mereka bakal nyari perempuan yang baik gitu loh. Aku di sini bukan sebagai orang suci ya ngomong, maksudnya aku juga kayak bukan orang yang jilbaban atau yang gimana-gimana, cuman maksudnya ya udah harus paham lah batasan-batasan kayak gitu. Dan aku tuh gak mau orang tuh makin normalisasiin dan kayak ayo lo cewek-cewek lo kerja, lo usaha. Kalau lo nggak usah harus kantoran apa gimana segala macam. Minimal kita bisa apa sih, bisa ngelukis. Ya bikinlah sketch, terus sketchin artis kayak, terus ntar biar mana tahu kalau bagus diposting, terus ntar orang jadi minta di sketching sama dia gitu kan. Kalau bisa bikin kue gitu loh. Bisa masak terus dijualin, catering ke apa gimana. Banyak kok orang yang bisa kaya gara-gara itu gitu loh. Jadi jangan mau hedon jadi ani-ani itu jangan gitu loh. Iya, easy money gitu kan. Mau yang instan kayak gitu. Semua harus ada prosesnya. Iya sih. Makanya aku. Tapi anyway, apa barang termahal yang pernah Gadun kasih buat kamu? Apa ya? Apa yo? Barang termahal? Gak tahu. Mahal semua berarti. Gak juga. Pernah digesekin paling mahal apa? Mobil kek atau apa kek? Atau tas kremes itu tadi kek? Enggak, aku belum punya tas kremes. Belum punya tas kremes gitu. Itu kan apa? Porsinya mami. Porsinya mami. Kayak istri sah ya. Kamu pewaris aja ya. Belum pantas juga lah. Kecuali aku beli sendiri. Iya. Nanti kalau aku udah punya, baru next aku matok. Aku kan udah punya, beliin lagi dong warna lain gitu ya kan. Model lain dong jadi. Apa dong? Apa ya? Lupa Kak, sumpah. Berarti. Enggak. Yang paling mahal berarti bayarin kuliah. Oh gitu. Iya. Emang kuliah berapa dulu? Di apa tadi namanya? Aku kuliah di APKA. Itu untuk 9 bulan hampir 200 lah di sini. Kuliahnya cuma 9 bulan? Dan itu 200 juta? Almost. Wow, aku segitu udah sampai lulus kayaknya. Ya itu sampai lulus. Iya, tapi kan lulus. Aku kan kuliahnya 4+2 tahun. Aku 9 bulan doang. Iya kan, mahal banget berarti ya. Karena aku ambil chef kan. Iya. Aku ambil pastry chef, jadi selain aku bisa julid, aku juga bisa bikin kue gitu. Anyway, aku tuh zaman SMA untuk nambahin uang jajanku. Karena aku tuh gak dikasih uang jajan gede waktu SMA, SMP, SD. Jadi misalnya ibaratnya teman aku sehari dikasih 100.000, aku 50.000. Jadi SMA dengan Dedi yang tajir itu kamu dikasih 50.000. Lucu banget sih. Tapi sorry ya, aku tuh bisa apa ya, nggak gampangin duit gitu loh. Iya, paham sih. Dulu sih aku mikirnya kayak kok kayak gini sih, tapi kok tapi aku pikir lagi flashback sekarang, mungkin kalau misalnya aku dulu dikasih enak, dikasih gampang duit segala macam, mungkin aku sekarang nggak mau kerja. Iya sih. Mungkin aku dulu waktu kuliah nggak giat. Mungkin aku bakal masih kayak SMA suka cabut-cabutan waktu kuliah. Iya sih. Tuh. Tapi 50.000 tuh dapat makan apa tuh dulu? Di kantin aku sih makan berat kan cuman pas siang ya. Oh iya, siang. Terus paling aku beli minuman. Karena kadang aku anaknya juga ngasih bekal Kak. Oh iya sih. Aku suka bekal. Lebih sehat gitu. ya. Lebih sehat sih, enggak cuman kayak kadang kan bisa request dan lebih enak gitu loh. Kalau makanan kantin kan ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, tapi kamu sendiri nih dengan melihat dunia peranian-anian sekarang yang semakin merajalela ini, kamu dari hati kamu jadi worry gak sih kalau punya pacar? Atau punya calon suami gitu? Worry mah pasti ada ya. Iya. Bohong, kalau gak ada tuh bohong, munafik lah ya. Worry-nya tuh lebih ke kayak gimana ya nanti aku kalau misalnya ada di posisi kayak gitu. Iya. Aku bakal gimana gitu loh. Mungkin sekarang aku mikir kayak ya udahlah nanti coba bakal balik lagi, tapi gak sesimpel itu mungkin nanti kalau terjadi amit-amit gitu ya. Makanya kenapa aku tuh bersikeras dan mungkin inilah hasilnya si Gadun itu mengajarkan aku untuk menghargai uang dan berusaha. Jadi aku tuh nanti nikah aku harus punya pegangan, aku harus punya bekal. Jadi kita nggak ada yang tahu namanya hati manusia.
mau suami kita tuh bisa dibalikin hatinya begitu aja gitu kan. Jadi ya setidaknya aku punya pegangan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, entah mungkin perselingkuhan, kematian, sakit, aku tuh nggak pontang-panting, gak gembel dan stres gitu loh. Minimal kalau aku sakit hati, aku punya duit, aku punya uang pegangan sendiri, aku bisa nyalon, bisa belanja, itu kan. Jadi ya itu sih. Tapi aku nggak tahu kalau misal itu kejadian sama aku bakal kayak gimana. Iya lagi. Makanya dari sekarang visi misinya adalah menghempaskan. Benar. Sebetulnya dibilang hempas tuh nggak bisa kan. Itu cuma kayak ngomong aja sih sebetulnya, omongan doang hempasnya itu. Tapi kayak kalau misalnya dibilang lo kesel nggak sama Ani-Ani, kesel. Tapi kata-kata hempas kayak nggak mungkin karena Ani-Ani di sini jutaan say. Dari 250 juta penduduk Indonesia. Nah, Ani-Ani mungkin ada berapa tuh? Mungkin 30%, 40%. Banyak banget, buset. Perempuan kan lebih banyak daripada laki-laki. Dan 30% banyak banget ya Allah. Tapi sebenarnya banyak banget loh. Tapi sebenarnya aku pengen tanya, tolak ukur seseorang disebut dengan Ani-Ani itu apa sih? Aku tuh sebenarnya sampai sekarang masih kayak bingung gitu loh. Simpenan, berarti dia dapat duit. Iya. Dapat duit gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman sekedar kayak ditraktir makan, ditraktir apa, itu bukan Ani-Ani dong. Sama siapa? Ya sama misalnya laki-laki bersuami gitu. Mican dong. Mican itu apa? Mimi cantik. Ya Mimi cantik. Itu kan jatuhnya udah kayak BO tapi yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Udah bertarif. Udah bertarif, ditarifin Mimi itu tadi. Iya, nanti kan lanjut lagi. Nanti akan naik step terus harganya nambah lagi kayak gitu. Kalau misalnya mungkin si Enong-Enong itu yang udah punya nama, itu red cardnya bisa puluhan sampai ratusan. Wow, jadi ada red cardnya ya. Tapi emang zaman dulu juga pernah ada yang viral kok. Maksudnya zaman belum ada sosmed kayak sekarang aja kan, dulu di web itu kan ada yang viral tarifnya. Aku gak tahu si A. Ya mungkin kamu masih SMP, SD kali. Ada viral. Oh gitu. Jadi artis. Ilmu baru nih. Iya, jadi misalnya artis gitu ada istilahnya. Misalnya TB. Oh kayak inisial gitu ya? Iya. Misalnya Nadia Ala Idrus ya NA gitu. NA 200 juta misalnya kayak gitu. Jadi dulu tuh ada tuh di web itu. Makanya dulu sempet heboh. Nah kalau sekarang mungkin red cardnya terselubung ya. Iya karena mereka kayak punya mami portofolio. Gitu. Oh enggak, aku kira ada portofolio. Tapi ada juga. Aku pernah dikirimin Kak. Portofolionya ada. Terus isinya gambar apa? Foto dia pakai baju seksi umurnya gitu. Terus pekerjaannya apa kayak gitu-gitu. Dan isinya bikin shock karena dia tuh ada foto pas lagi dia memakai seragam pekerjaannya, bukan seragam ya, maksudnya kayak dia menunjukkan dia tuh bekerja apa. Oh misalnya dia kerjanya banker, dia pakai seragam baju banknya kayak gitu. Wow. Misalnya dia pilot, jadi pakai seragam pilot untuk dimasukin ke portfolio itu. Tujuannya apa kan? Maksudnya kayak katalog ya. Itu kan maksudnya kayak berarti kan dia sebenarnya udah punya value income, kan? Udah punya value. Justru makin ada value-nya, harganya makin naik, makin tinggi. Memang dan itu si Gadun itu kan basically laki-laki kan makhluk yang egonya tuh tinggi kan. Jadi untuk memenuhi si ego Gadun itu gitu loh. Iya paham sih. Jadi kayak gue pernah sama si ini nih, dia tuh ini loh. Value-nya si Enong-Enong ini tuh ini loh. Iya. Jadi kayak malah semakin wah dia punya profesi apa gitu semakin kayak tertantang ya. Iya. Wow. Kejam kan dunia kan. Kejam dunia ya. Astaga ada portofolionya lagi. Iya. Aku tuh percaya nggak percaya tapi aku pernah ngeliat sendiri Kak. Iya. Aku udah dikirimin. Iya. Dan kayak ada step-stepnya gitu loh. Kayak misalnya Mican sekian. Nanti ST sekian, LT sekian. LT itu long time. Jadi aku kira tuh Mican itu ya udah ditraktir aja gitu. Nah, tapi itu kan yang masih BO, yang masih masuk katalog. Banyak yang Ani-Ani udah pinter dia nggak mau masuk ke katalog. Jadi dia maunya di-keep. Di-keep satu orang. Ya. Atau enggak satu orang di daerah. Jadi misalnya misal di Jakarta ada, di Kalimantan ada, di mana lagi ya, di Surabaya ada, gitu. Makanya mereka keliling Indonesia. Ya. Takut banget. Kadang malah justru kalau misalnya mereka yang masih di fase ada di katalog itu belum sejos itu Kak. Justru yang udah jos banget itu tuh yang udah dipegang sama satu orang. Itulah kenapa ya menurut aku tuh memang, ya aku nggak tahu ya, tapi maksudnya emang sebenarnya tuh laki-laki tuh jangan pegang duit gak sih? Ya kan maksudnya kayak
kayak bendahara rumah tangga itu mendingan di perempuan. Jadi keluar masuk duit itu tahu gitu. Tapi coba kalau misalnya lost doll gitu kan mereka bisa bayar kayak gitu dengan easy-nya gitu ya. Tapi aku mau nanya deh, gantian aku yang nanya ya. Boleh. Kakak kan udah married nih. Kakak tuh uang suami kakak yang pegang apa suami yang megang? Sebenarnya sih kita tuh jadi gini sih, kalau aku sama suami itu nggak semuanya uang dia yang megang, tapi sebagian aku yang pegang. Jadi ya kayak dia tetap ada pegangan. Oh iya, bukan yang kayak istri-istri yang suka menekan suami, pokoknya uang lo buat gue, lu cuma dapat segini deh sehari deh kayak gitu. Karena aku juga orangnya malas ribet, maksudnya aku malas dimintain duit terus gitu. Jadi kayak karena dulu sempet kayak gitu, capek sumpah, kayak nanti dia apa-apa minta duit aku harus transfer terus kan lama-lama aku capek ya. Kayak udahlah kamu peganglah sebagian ya, maksudnya secukupnya kamu, nanti kalau misalnya ada sebagian yang perlu aku pegang udah aku pegang gitu. Iya kan. Karena tapi ya cuman memang itulah karena aku merasa aku percaya sama suami aku. Tapi kalau misalnya buat laki-laki yang kayak agak-agak riskan itu ya, agak-agak perlu dicurigai, itu kayak mending duitnya dipegang istri aja deh. Jadi tapi nggak bisa Kak. Iya sih. Aku pun juga kayak berpikir kayak kalau nanti aku nikah tuh mendingan suami yang megang duitnya, aku dapat bulanan dan belanja unlimited aja. Karena gini ya, mungkin karena aku keseringan ngeliat si Gadun kan. Gadun itu pekerjaannya bukan yang kantoran kayak gitu, tapi dia banyak ketemu sama orang dan harus entertain orang, which is itu tuh kalau kita nggak entertain orang tuh keluarnya banyak banget gitu. Iya Jadi aku kalau misalnya punya suami one day, apalagi misalnya pengusaha, kayaknya suamiku harus pegang uang banyak karena untuk entertain orang tuh modalnya gede banget gitu loh. Jadi aku nggak setuju dengan omongan kayak istri harus megang semua uangnya suami. Iya. Jadi kayak ya tergantung, sebetulnya tuh balik lagi mau istrinya megang semua uang suami. Kalau suaminya emang mau gitu, bakal kejadian juga gitu loh. Itu tergantung suaminya, bukan soal uangnya dipegang siapa gitu loh. Jadi kalau kayak dia memang mau ya bakal ada jalan. Karena kan aku juga nggak mau nanti kalau misalnya aku punya suami, suami aku apa-apa mesti minta aku, terus dia kayak gembel gitu loh Kak. Aku nggak mau, kan dia harus punya pride yang lebih tinggi daripada aku dong. Bener, gitu loh. Dan aku nggak mau yang harus suami aku ntar jadinya dibayarin sama orang kayak gitu-gitu. Ih, dia lah yang bayarin, gila kali ya hidup ini. Kayak Dedi ya, gesek sekali gesek udah 40 juta. Enggak. Oh enggak. Enggak. Iya Kak, tapi kan kalau misalnya nongkrong-nongkrong entertain pasti mahal dong. Mahal kan. Iya. Terus kamu kayak ngeliat bilnya sedih gak sih? Gak pernah ngeliatin. Aku tuh gak pernah mau tahu Kak. Iya sih. Bahkan aku tuh baru gimana ya, baru paham pekerjaan Dedi aku tuh ya semenjak aku lulus SMA. Dulu tuh waktu aku sekolah tuh aku gak pernah mau tahu kerjanya tuh. Ya aku tahu cuman itu gitu loh. Kayak misalnya properti, ya udah properti. Aku tuh nggak tahu apa yang dikerjain, ya udah gitu aja. Kalau orang nanya, aku bingung mau jawab apa ya. Ya penting taunya gue dapat support aja. Yang penting tetap dikasih uang jajan, sekolah dibayarin, ya kan, dianterin, dijemput gitu. Anyway, kamu ada nggak sih pesan-pesan untuk para enong-enong ya? Untuk apa kek? Gitu. Untuk apa kek? Metal. Gini ya, sebetulnya para enong-enong di sini jangan pada tersinggung sama gue, karena gue tuh nggak, dengan adanya gue pun tidak akan mengurangi adanya Gadun di dunia ini, ya kan? Betul. Terus dengan adanya gue pun semakin kalian juga pasti pinter lah main-main gimana biar nggak ketahuan gitu kan ya. Ya terserah dengan cara kalian gimana. Tapi intinya dengan konten gue ini tuh cuman ya udah konten aja. Once kalau misalnya gue ketemu enong-enong, ketemu kalian gitu, ya gue nggak bakal yang kayak musuhin apa nendang apa jambak dari belakang juga gitu loh. Jadi kayak udah, kalau udah di real life ya udah masing-masing. Konten ya konten. Silahkan kalian melanjutkan kehidupan kalian gimana. Cuman kan kalian juga udah tahu impactnya ke kalian bakal gimana. Kalian nanti ke depannya bakal gimana. Bakal dikucilkan juga sama masyarakat tentunya gitu kan. Apalagi sekarang masyarakat udah makin banyak paham edukasi tentang si enong-enong ini gitu kan. Gimana dia, dia tuh ngapain aja gitu kan. Ya itu resiko udah masing-masing. Toh juga banyak kok yang pro dan kontra sama aku. Ada yang support, ada yang enggak gitu loh. Jadi ya udah masing-masing gitu loh. Jadi ya paling untuk para enong-enong instaf ya, jangan merasa karena jadi bagi pribadi-pribadi jangan pada merasa karena konten gue itu
buat untuk general, bukan untuk personal, bukan menyerang personal. Tidak ada yang pernah ribut sama aku, apalagi yang namanya Ani-Ani. Ya ribut-ribut zaman SMA ya udahlah ya, tapi bukan enong-enong yang jelas gitu kan. Maksudnya aku nggak pernah ribut sama Ani-Ani, nggak pernah ada masalah sama Ani-Ani gitu loh. Alhamdulillah keluarga aku juga ya dijauhkan lah dari hal yang kayak gitu, karena kebetulan Gadun juga suami takut istri. SSTI. Jadi jangan tersinggung lah sama konten aku gitu loh, kayak tidak akan mengurangi jatah bulanan kalian dari Gadun dan tidak akan menghempas Gadun kalian karena aku sio hempas Ani-Ani bukan sio hempas Gadun gitu. Jangan terlalu benci karena para haters juga nih aku lihat-lihat tuh suka setiap aku bikin VT nongol, aku live nongol karena itu aja. Yang ngefans aja yang support tuh gak kayak gitu Kak. Awas jadi cinta loh. Haters adalah fans yang tertunda. Iya lagi. Ya kan. Udahlah jangan terlalu obses. Kalau gak suka blok aja. Hempas. Aduh anyway Alia, thank you so much atas ceritanya hari ini. Apa? Sorry, aku potong dulu sebelum closing. Maaf. Tuh? Ini tayangnya kapan nih? Oh, editor. Kenapa tuh? Karena aku mau ngumumin sesuatu, boleh gak sih? Boleh banget. Aku mau ngumumin nanti Kamis depan aku bakal ada talk show di Plaza Indonesia. Nanti aku kasih ya itunya dimasukin ya di sini. Kalau kalian mau entah ada yang mau ngelabrak aku, mau ketemu aku, silakan datang aja ke Plaza Indonesia tanggal 22 Agustus ini. Ih, bentar lagi tuh. Iya. Harus sayang berarti maksimal 21 udah. Iya. Dan kalian bisa langsung ngobrol sama aku, sharing sama aku. Kalau nggak suka yang ngomong gitu, ngomong aja langsung depan orangnya, samperin aja. Pokoknya aku di Plaza Indonesia tanggal 22 Agustus ini. Tuh. Jam 1 siang deh kalau nggak salah, ntar aku cek lagi. Oke, siap. Nanti flyer-nya kirim lah ya. Iya. Anyway, Alia sekali lagi thank you so much atas ceritanya hari ini. Terima kasih juga aku udah diundang ke sini. Satu kehormatan. Luar biasa ya. Jarang loh aku mau podcast baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Iya. Anyway, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Alia. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Bye-bye. Bye.